Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Tasya Zamu Kedongan dari kelompok 1 kelas A jurusan S1 Ilmu Komunikasi yang terdiri dari Baik, kami di sini akan menjelaskan mengenai komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis maupun lisan. Nah, komunikasi verbal ini menempati porsi besar karena kenyataan, ide-ide, gagasan, dan tujuan akan lebih mudah disampaikan melalui komunikasi verbal ini ketimbang non-verbal. Nah, dengan harapan agar mempermudah pembaca maupun pendengar dalam memahami isi pesan yang disampaikan. Nah, ada dua faktor unsur penting dalam komunikasi verbal. Yang pertama adalah bahasa, yang kedua adalah kata. Bahasa merupakan alat komunikasi yang berupa sistem lambang bunyi yang dihasilkan dari alat ucap manusia yaitu mulut. Sedangkan kata merupakan kumpulan beberapa huruf yang memiliki makna tertentu. Jadi komunikasi verbal itu terbagi menjadi 3, yaitu interpretasi individu. Yang pertama, interpretasi individu mengandung makna. Di dalam komunikasi verbal, interpretasi individu memang sangat mempengaruhi makna yang terlibat dalam komunikasi. Pengaruh budaya, kebiasaan, kendala bahasa, gangguan pendengaran, serta kepribadian dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam menginterpretasi atau menafsirkan suatu makna dalam komunikasi, sehingga dibutuhkan kata-kata dan bahasa yang ringkas serta jelas agar tidak terjadi ambiguitas dalam komunikasi. Untuk inilah ada aturan tata bahasa, yaitu untuk menciptakan makna yang sama bagi orang yang memberikan atau menerima informasi. Yang kedua, komunikasi adalah aturan yang dipandu. Jadi komunikasi dipandu oleh keberadaan tata bahasa dan penggunaan kata-kata yang harus disesuaikan dengan lawan bicara. Pemilihan kata-kata dan gaya bahasa disebut dengan pragmatik. Dilansir dari Lumen Learning, pragmatik adalah bagian manusia menggunakan komunikasi verbal, misalnya berbicara dengan gaya bahasa formal kepada yang lebih tua atau kepada dosen maupun guru, dan berbicara dengan gaya kasual kepada teman-teman seumuran. Dan yang ketiga, penekanan mempengaruhi makna. Dalam komunikasi verbal secara tulisan, penekanan dapat dilakukan dengan mengulangi ide pokok atau memberikan tanda baca seperti tanda koma. Seperti contohnya tanda koma itu menunjukkan bahwa kalimat masih berjalan dan berhenti pada tanda titik. Tanda seru juga dapat menekan suatu kalimat, sedangkan tanda tanya dapat membuat pembacanya memikirkan jawaban dari pertanyaan tersebut. Dalam komunikasi verbal secara lisan, penekanan dapat dilakukan dengan intonasi. Misalnya, saat marah, kalimat diucapkan dengan nada tinggi, begitu pula saat dalam komunikasi verbal secara lisan, penekanan dapat dilakukan dengan intonasi. Misalkan, suara saat marah diucapkan dengan nada tinggi, begitu pula saat menekankan sesuatu atau menegaskan sesuatu. Intonasi sangat berpengaruh pada penekanan dan juga penyampaian makna dari komunikasi verbal secara lisan. Jenis-jenis komunikasi verbal itu ada 2, yaitu berbicara dan menulis, serta mendengarkan dan membaca. Yang pertama yaitu
berbicara. Berbicara adalah menyampaikan pesan atau informasi secara lisan, sedangkan menulis adalah menyampaikan pesan atau informasi secara tulisan. Contoh dari berbicara adalah saat melakukan seminar, curhat kepada teman mungkin, atau menjelaskan sesuatu. Kemudian contoh dari menulis adalah menulis surat, menulis pesan, baik melalui aplikasi chatting maupun email. Kemudian yang selanjutnya yaitu mendengarkan dan membaca. Mendengarkan adalah proses menerima pesan atau informasi secara lisan, sedangkan membaca adalah proses menerima informasi atau pesan secara tulisan. Contoh dari mendengarkan adalah mungkin mendengarkan musik, mendengarkan curhatan teman, atau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran mungkin. Sedangkan contoh dari membaca adalah membaca pesan, membaca berita, ataupun membaca majalah. Jadi, komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan tulisan ataupun lisan. Bentuk komunikasi ini membutuhkan alat berupa bahasa yang outputnya berupa ucapan atau tulisan kata-kata. Komunikasi verbal efektif selama orang yang berinteraksi mengerti bahasa yang digunakan. Komunikasi dapat dikatakan efektif apabila terpenuhi 3 hal berikut. Yang pertama, pesan dapat diterima dan dimengerti serta dipahami sebagaimana yang dimaksud oleh pengirimnya. Yang kedua, pesan yang disampaikan oleh pengirim dapat disetujui oleh penerima dan ditindaklanjuti dengan perbuatan yang diminta oleh pengirim. Dan yang terakhir, tidak ada hambatan yang berarti untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk menindaklanjuti pesan yang dikirim. Karakteristik komunikasi yang baik terbagi menjadi 4. Yang pertama, pesan yang jelas. Yang kedua, pesan yang benar. Yang ketiga itu pesan yang lengkap. Dan yang keempat itu pesan yang tepat. Nah, pesan yang jelas yaitu pesan yang ingin disampaikan pengirim atau harus sederhana, mudah dipahami dan disusun secara sistematis untuk mempertahankan kebermaknaannya. Yang kedua itu pesan yang benar. Pesan yang benar itu informasi yang dikomunikasikan tidak boleh samar atau salah dalam arti apapun itu, harus bebas dari kesalahan dan kesalahan tata bahasa. Yang kedua yaitu yang ketiga itu pesan yang lengkap. Pesan yang lengkap adalah komunikasi adalah dasar pengambilan keputusan. Jika informasinya tidak lengkap, dapat menyebabkan keputusan yang salah. Yang terakhir yaitu pesan yang tepat. Pesan yang tepat, pesan yang dikirim harus pendek dan ringkas untuk memfasilitasi interpretasi langsung dan mengambil langkah yang diinginkan. Baik, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.